Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai ekosistem ya. Nah, sebelumnya ada yang sudah pernah mendengar belum? Apa itu ekosistem? Nah, mari kita bahas bersama-sama ya. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan komponen yang terdiri atas makhluk hidup, misalnya hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik merupakan komponen yang terdiri atas benda-benda tidak hidup, misalnya air, batu, pasir, udara, matahari, dan tanah. Satuan makhluk hidup dalam ekosistem. Ekosistem terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Yang pertama ada individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kucing, seekor sapi, seekor burung, dan sebuah pohon pinus. Tempat hidup individu disebut dengan habitat. Yang kedua ada populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati daerah tertentu. Misalnya populasi semut di sebuah kebun, populasi kupu-kupu di sebuah taman, dan populasi belalang di sebuah padang rumput. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu ada komunitas. Komunitas adalah kumpulan berbagai populasi yang hidup di daerah tertentu yang saling berinteraksi. Misalnya dalam komunitas sungai terdapat populasi ikan, populasi ganggang, populasi ular, dan populasi hewan lainnya. Contoh komunitas lainnya adalah komunitas hutan, komunitas gurun, komunitas sabana, dan komunitas terumbu karang. Jenis-jenis ekosistem. Berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem di sini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya adalah ekosistem hutan, ekosistem laut, dan ekosistem sungai. Yang kedua ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya adalah ekosistem sawah, akuarium, taman, kebun, dan kolam. Kemudian selanjutnya di sini ada simbiosis. Setiap makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri. Makhluk hidup saling bergantung karena mereka saling membutuhkan. Hubungan erat yang khas antara dua jenis makhluk hidup yang hidup bersama disebut simbiosis. Simbiosis terdiri atas tiga jenis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Yang pertama di sini ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya di sini adalah hubungan antara kupu-kupu dengan tanaman berbunga. Kupu-kupu membutuhkan nektar yang terdapat pada bunga sebagai makanannya, sedangkan bunga membutuhkan kupu-kupu untuk membantu terjadinya proses penyerbukan. Kemudian simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya adalah hubungan antara ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora suka menempel pada tubuh ikan hiu untuk mendapat perlindungan dan makanan dari sisa-sisa makanan hiu.
Hiu tidak diuntungkan dan tidak pula dirugikan oleh ikan remora. Contoh yang kedua yaitu hubungan antara anggrek dan pohon besar. Anggrek liar sering tumbuh menempel pada batang pohon yang tinggi untuk mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Anggrek tidak mengambil bahan makanan dari batang pohon. Oleh karena itu, pohon yang ditempelinya tidak mendapat keuntungan dan juga tidak dirugikan. Dan yang terakhir ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang mengakibatkan makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya mengalami kerugian. Contohnya hubungan antara pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena mengisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga terganggu pertumbuhannya bahkan lama-kelamaan bisa mati. Kemudian contoh yang kedua yaitu ada hubungan antara kutu dan hewan yang dihinggapinya. Kutu memperoleh makanan dengan mengisap darah dari tubuh hewan yang dihinggapinya, sedangkan hewan yang dihinggapi merasa gatal di kulit dan pertumbuhannya menjadi tidak sehat. Alhamdulillah materinya sudah selesai disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.